Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabah, untuk angkutan. Sekarang saya di Bandung Tengah, tapi saya lahir dan besar di Makassar, Salah. Karena ini diskusinya umum ya, Pak. Yang saya ingin tanyakan kepada bapak-bapak yang ada di depan terkait kebenaran. Menurut bapak-bapak, kebenaran itu sifatnya itu gimana, Pak? Subjektifkah kebenaran itu atau objektif gitu? Itu pertanyaan awalan dulu, Pak. Nanti ada pertanyaan lanjutan lagi dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berhubung saya yang paling bontot di sini, dan kebetulan pertanyaan agak sedikit filsafat, ketempuhan. Pertanyaan yang cukup menarik tentang subjektivitas dan objektivitas. Kaitannya kalau kita bicara kebenaran, ya, kalau boleh saya tarik ke dalam kebenaran yang kaitannya dengan keyakinan, satu keyakinan, tentu kedua-duanya itu diperlukan. Ya. Pertama, subjektivitas itu diperlukan. Ketika seseorang ya, mengalami satu penalaran yang oleh Hadrat Masih Maud alaihi wasallam disebutkan, ya, kaidah ketika kita mengimani sesuatu, pertama itu dari ilmu yakin, dari ilmu pengetahuan dahulu, dari penerimaan panca indera kita terlebih dahulu, entah itu dari kita mendengar, ya, nguping, entah itu misalnya kita mengetahui tentang satu konsep dari Pak Mubalik ini, Pak Mubalik itu, ya. Kemudian hal yang kedua itu adalah ainul yakin. Ada pelibatan panca indera yang lain, ya, untuk meyakinkan tadi satu tahapan ilmu yakin, ya, diyakinkan oleh kita, diuji, ya, dan setelah proses itu teruji, barulah kemudian diyakinkan dengan proses hakul yakin. Ketika menjelaskan ini, Hadrat Masih Maud alaihi wasallam, beliau menggambarkan ketika seseorang melihat kepulan asap, ya, tentu pikiran kita pasti kita akan berpikir bahwa itu adalah asap dari kebakaran. Di situ ada praduga. Nah, disitulah Hadrat Masih Maud alaihi wasallam menyebutkan bahwa hal itu adalah tahapan dari ilmu yakin. Kemudian tatkala kita ingin meyakinkan, ya, asap itu sumbernya dari mana, lalu kita tengok sumbernya, disitulah, ya, proses dari ainul yakin. Kalau kita lihat lahan gambut kan tidak terlihat, ya. Kalau ada kebakaran tapi apinya terlihat, tentu perlu diyakinkan dengan indera yang lain, kita pegang, kita raba, betul tidak sumbernya itu asap tadi itu berasal dari api, kita rasakan panas, betul. Nah, disitulah, ya, namanya hakul yakin. Jadi ketika kita menguji satu kebenaran, entah itu sumbernya tadi bisa berasal dari orang lain terlebih dahulu, dari sumber cerita, ya, dari narasi-narasi yang kita terima, baik dari yang diceritakan oleh Mubalik misalnya, atau bahkan penentang sekalipun. Kemudian, kenapa saya bilang ilmu ini bisa berasal dari penentang? Karena suatu ketika ada ini beliau itu dari jemaat Abdi, ya, menerima kebenaran jemaat Ahmadiyah itu justru dari perdebatan berkenaan dengan jemaat Ahmadiyah, yaitu yang dibicarakan itu konsep kewafatan Nabi Isa, dijelek-jelekan jemaat, ya. Lalu beliau itu penasaran, apa benar seperti itu, sehingga rasa penasaran itu memunculkan untuk mengecek tadi proses ainul yakin dan hakul yakin. Sampai ketiga-tiga tahap ini diperoleh, ia merasa yakin, alhamdulillah, akhirnya beliau pun pada akhirnya berbaiat. Meskipun itu prosesnya panjang, ya. Orang itu kenal jemaat di Ternate, terus ke Papua, ke Ambon, akhirnya baiatnya di Denpasar, di Bali, karunia baiat. Ada yang seperti itu. Jadi berkenaan dengan kebenaran ini harus diuji, tergantung tadi pengalamannya sudah sampai mana, sudah di tahapan mana dia itu. Kemudian diuji lagi, bahkan oleh musuh-musuh sekalipun, harus ada pengujinya. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jadi tatkala keyakinan pada satu kebenaran itu telah utuh, proses tadi itu telah diraih, barulah diuji konsep itu. Ketika misalnya keyakinan berkenaan dengan keyakinan kita di jemaat, diuji itu.
Misalnya satu hal berkenaan dengan konsep Imam Mahdi, ya, konsep Al-Masihil Maud. Ya. Kalau ada yang ragu kita tantang, dan itu pun sunatullah, itu dilakukan oleh Hadrat Masih Maud SAW. Beliau sampaikan kalau bukan aku yang datang, maka harus ada orang lain yang datang, karena memang zamannya sudah memerlukan. Seperti surat tadi, Pak tuh disuruh tim Misri, ya, datangkan konsep lain, ya artinya tadi ketika narasi-narasi kebenaran, ya, yang kita sudah yakini sudah utuh, kita ujikan kepada orang lain. Nah disitulah, ya, satu konsep kebenaran hakiki sebagaimana yang dijelaskan oleh Hadrat Masih Maud SAW. Saya kira itu yang bisa saya bagikan, ya. Mungkin ada jawaban yang lain yang lebih baik mungkin dari narasumber. Jazakumullah. Baik, saya menambahkan, ya, mengenai kebenaran ini tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Mubalik. Jadi kebenaran itu ada dua, ada yang objektif dan subjektif. Kalau di Al-Quran kita mengenal dengan al-haq. Jadi kalau menurut pandangan dari Islam, bahwa kebenaran itu harus dinyatakan dan ditetapkan sehingga akal tidak bisa menolak, ya, dengan kebenaran itu. Jadi itu kebenaran objektif. Kalau menurut pandangan Islam, bahwa kebenaran itu harus dinyatakan dan ditetapkan sehingga akal tidak bisa menolak eksistensi kebenaran itu. Ini pertanyaan-pertanyaan milenial, Bapak-bapak, ya. Anak-anak muda kita pertanyaannya menjangkau jauh ke depan, beda dengan kita dahulu. Nah, contoh apa yang harus dinyatakan dan ditetapkan. Ini audio, ya. Ini satu kebenaran. Apakah mungkin saya berbicara di sini bisa kedengaran beberapa meter atau ribuan meter? Ya, kan harus dinyatakan dan ditetapkan. Dinyatakannya apa? Dinyatakannya dengan ilmu pengetahuan, ditetapkannya bahwa betul bahwa audio itu bisa sampai dengan perantaraan aliran listrik misalnya, atau dengan gelombang suara udara melalui udara. Baru akal tidak bisa menolak dengan kebenaran itu. Paham ya, Pak? Ketika suara saya didengar beberapa meter, puluh meter di seberang sana, akal tidak bisa menolak. Wah, benar bahwa suara itu bisa sampai ke sana. Nah, itu al-haq, ya. Tapi ada kebenaran yang subjektif, yang sesuai dengan waktu, ketika waktu itu zaman itu berada. Contoh di pertanian, saya akan sambungkan ke pertanian. Ketika para petani kita waktu dulu, orang tua kita menanam padi tidak memakai jarak tanam, waktu itu adalah kebenaran mutlak. Wah, benar tanam padi itu seperti itu. Tapi zaman berkembang, ilmu pengetahuan berkembang, ternyata tanaman padi yang seperti itu tidak memakai jarak tanam itu tidak baik sampai sekarang. Maka diketahui, maka berubahlah. Paham, Pak? Ketika orang tua kita nanam padi sembarangan, nanamnya di sawah tidak pakai jarak tanam, pada zamannya itu paling benar, Pak. Tetapi ilmu pengetahuan itu kan terus berkembang dan berkembang, mementahkan dalil kebenaran pada tahun-tahun sebelumnya. Banyak sekali kebenaran yang mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini yang ketiga, kebenaran itu tergantung hati kita arahnya kemana. Nah, ini yang sangat berbahaya, ya. Kalau al-haq udah jelas tuh, Pak, ya, di dalam Al-Quran nasnya, al-hadis juga mendukung, ya. Kalau kebenaran menurut perkembangan zaman sudah jelas, pasti kebenaran sebelumnya akan terpatahkan oleh teknologi yang terbarukan. Tetapi kebenaran menurut hati, ini yang laten, yang perlu kita kelola dengan sebaik mungkin. Karena dengan hati yang kotor, dengan hati yang tidak bersih, kebenaran akan tertutup oleh hijab, ya, oleh penghalang. Itu. Nah, pertanyaan ini pertanyaan yang cukup menguras energi buat kita menjawabnya, ya. Tapi hati-hati dengan yang ketiga, kebenaran yang ketiga itu. Dengan kebenaran yang tergantung hati kita, arahnya mau mencari kebenaran kemana. Karena ketika kita meniatkan mencari kebenaran untuk hal yang tidak baik,
maka kebenaran itu pun akan mengikuti yang tidak baik. Itu mungkin Pak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.